Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Hari ini adalah 1 Muharram ya teman-teman, tahun baru Hijriah. Jadi hari ini aku dan anak-anak lagi puasa sunnah ya teman-teman. Nah ini aku mau bikin lontong aja buat buka puasa nanti. Sebelumnya di sini aku mau masukkan beras dulu. Nah itu periuknya itu bekas magicom ya teman-teman. Jadi aku buat masak di kompor khusus untuk masak lontong aja teman-teman, karena bahannya itu tebal jadi bagus buat masak lontong kacau seperti ini. Nah ini tadi yaitu sebelumnya aku nyari-nyariin dulu untuk kaleng susu yang aku pakai untuk ukuran beras, cuma nggak jumpa, ya udah aku pakai aja gelas yang biasa buat aku masak nasi. Nah kalau untuk ukuran gelas itu agak kebesarannya teman-teman daripada kaleng susu. Jadi di sini airnya aku pakai sebanyak 2,5 gayung itu gayungnya bersih ya teman-teman, khusus buat aku masak lontong. Nah ini aku pakai berasnya itu 2 kaleng susu. Ini sambil nungguin lontongnya matang, ini aku mau prepare dulu untuk bahan-bahannya. Di sini gulainya aku mau bikin gulai toco aja. Nah ini aku lagi iris-irisin untuk si buncisnya sambil dibantuin sama bocil aku teman-teman. Itu buncisnya dibawa main, dipatah-patahin gitu untuk si sayur buncisnya aku. Nah ini aku ngerjainnya itu nyambil ya teman-teman. Aku tadi bikin lontongnya itu di jam 12 siang. Nah ini udah kering, lanjut aja aku tambahkan untuk air kapur sirih. Diaduk-aduk terus ya teman-teman sampai betul-betul mengering. Jadi lontongnya itu kerasnya itu nanti bagus, nggak berair gitu ya teman-teman. Kalau nggak berair itu bisa tahan sampai besok pagi untuk lontongnya. Nah ini aku betul-betul mengeluarkan tenaga sekali ya teman-teman buat ngadonin si lontong ini, karena berat dan meletup-letup juga ya teman-teman kalau udah masak lontong kacau seperti ini. Nah biasanya aku kalau mau makan lontong aku biasanya beli ketupat di ajo-ajo jualan sate di sebelah rumah ya teman-teman. Cuma kali ini aku mau bikin lontong kacau yang dikasih dengan kapur sirih. Nanti lontongnya itu aromanya itu pas kita makan itu wangi ya teman-teman, ada aroma dari si kapur sirih itu tadi. Nah ini juga lontong favoritnya Pak Suami. Pak Suami itu paling suka kalau bikin lontong itu lontong kacau seperti ini ya teman-teman. Nah ini kalau di tempatku namanya lontong kacau. Kalau di tempat teman-teman ini namanya lontong apa? Boleh dong komen di kolom komentar. Ada juga yang bilang ini lontong ayak ya teman-teman, karena dia ditaruh aja di dalam talanan seperti ini atau diayakkan kalau bahasa kampung aku gitu ya teman-teman. Makanya juga disebut dengan lontong ayak. Nah ini tadi udah aku salin semua, jadi kita ratakan biar nanti permukaannya itu mulus ya. Lanjut di sini aku mau bikin Nutrijel tapi yang rasa cincau, karena nanti untuk minumannya aku mau bikin cincau gula aren, mau aku kasih susu cair huate gitu ya teman-teman. Nah di sini aku bikin dulu untuk cincaunya dari Nutrijel aja. Nah kebetulan juga aku masih punya stok di rumah ya teman-teman untuk si cincau Nutrigelnya. Jadi daripada nanti expired gak dibikin, bagus dibikin aja. Nah kebetulan juga kemarin itu Pak Suami dapat transum dari kantor, ada susu huate cair itu. Jadi daripada nggak keminum juga, jadi aku bikinin aja teman-teman buat minuman buka puasa anak-anak hari ini.
Nah lanjut, itu aku udah selesai bikinin si Nutrijel cincaunya. Ini aku mau ngangkat jemuran dulu karena udah gelap ya teman-teman, dan cuacanya itu udah mendung sekali dan anginnya juga kuat. Takut nanti pas aku masak tiba-tiba hujan gitu ya teman-teman. Jadi aku angkatin aja untuk jemurannya, dan jemuran ini juga udah kering. Nah ini udah jam setengah 3 ya teman-teman. Aku tuh tadi nyucinya itu selesai di jam 12. Jadi alhamdulillah jam setengah 3 ini jemuranku ini udah kering. Mau lanjut aku setrika aja sambil nungguin selesai sholat asar ya teman-teman. Nanti selesai sholat asar baru aku lanjut buat masak gulai lontongnya. Karena anak-anak hari ini ikut puasa, jadi tadi pagi itu aku nggak masak ya teman-teman. Kebetulan aku masih ada stok rendang yang dikirimin neneknya, jadi itu aja yang aku panasin tadi buat sarapan si adik Rafiq dan makan siangnya. Jadi hari ini aku masak buat buka puasa aja teman-teman, jadi masaknya itu agak sedikit santai. Nah ini aku angkatin juga untuk angeran baju si adik Rafiq dan pakaian-pakaian dalam ya teman-teman. Nah di situ anak-anakku gabut semua ya teman-teman. Di depan itu mereka lagi mainin HP karena mereka lagi puasa gitu, jadi kegabutannya itu makin jadi-jadi ya teman-teman, anak-anak ini. Nah ini aku buka-bukain dulu pakaian ini dari anger-angernya, maksudnya dari anger payung ini ya teman-teman. Nah kebetulan ini di hari Minggu juga, jadi Pak suami juga ada di rumah, jadi aku agak sedikit tenang buat kerjaan nih teman-teman. Adik Rafiq itu ada yang jagainnya dan ada yang ajak dia main. Jadi adik Rafiq untuk hari ini nggak terlalu mengganggu ya teman-teman. Nah ini aku lanjut nyetrika pakaian yang udah kering tadi. Nah di situ jangan salpok ya dengan si abang Raja yang lagi tidur. Mungkin dia itu juga ngantuk ya teman-teman, karena dia aku tuh juga malam tadi bangunin anak-anak sahur ya teman-teman. Biasanya sih kalau puasa sunnah seperti ini aku jarang ya teman-teman buat sahur. Paling aku tuh bangun minum air putih baru lanjut tidur gitu ya teman-teman. Karena ini anak-anak malam tadi dia bilang mau ikutan puasa 1 Muharram, ya udah makanya ini tadi kami sahur ya teman-teman di pagi harinya, maksudnya di subuhnya itu sebelum jam, aku tuh bangunnya itu dari jam 4 ya teman-teman. Mungkin si abang itu ngantuk dan kebetulan juga si abang udah kebiasaan ya teman-teman, kalau orang libur sekolah itu magerannya banyak, jadi dia banyak tidurnya. Nah ini bahan-bahannya tadi udah aku siapkan yang mau aku masak hari ini. Ada mie kuning yang udah aku rebus, aku mau bikin mie goreng aja. Nah ini aku lagi numisin bumbunya. Ini bumbunya tadi pagi itu aku bikin ya teman-teman, bumbu stok buat bikin nasi goreng dan mie goreng gitu. Itu bumbunya yang udah aku haluskan, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan cabai merah. Cabai merahnya itu aku pakai cabai merah kering ya teman-teman. Menurutku kalau bikin mie goreng, nasi goreng lebih enak untuk cabai kering, rasanya itu lebih pedas ya teman-teman. Nah di sini aku tadi udah tambahkan juga untuk daun bawang, dan aku tambahkan royco dan juga garam ya teman-teman. Nah di sini aku juga tambahkan sedikit kaldu jamur. Nih kalau untuk bumbu nasi goreng mie gorengnya ini tadi aku juga blenderin untuk udang keringnya. Nah lanjut di sini aku masukkan untuk sayur kol yang udah aku potong-potong untuk sayuran bikin mie goreng. Nah ini lanjut ya teman-teman, baru aku masukkan untuk minyak. Nah ini aku masak mie itu sebanyak 1/2 kilo ya teman-teman. Aku sengaja masaknya banyak karena ini juga favoritnya anak-anak ya teman-teman kalau untuk mie goreng. Apalagi si adik Rafiq paling suka banget dengan mie goreng yang satu ini. Nah ini aku juga udah tambahkan untuk kecap manisnya, aduk terus.
hingga mie gorengnya ini tercampur rata dengan bumbunya. Nah ini aku bikin lontong ciri khas orang Pariaman ya teman-teman, Sumatera Barat. Jadi orang Pariaman daerah Sumatera Barat itu kalau makan lontong itu pakai mie goreng ya teman-teman. Nah ini juga aku bilangnya lontong malam. Kalau di kampung aku banyak kali teman-teman yang jualan lontong di malam hari, jadi dinamakannya itu lontong malam. Mulai bukanya itu dari jam 4 sampai jam 10 malam ya teman-teman. Nah ini kali ini menu buka puasanya aku bikin lontong malam aja. Alhamdulillah ini mie gorengnya udah matang. Lanjut aja di sini aku salin ke dalam wadahnya untuk mie gorengnya. Sebelum lanjut ke videonya, aku mau sapa-sapa dulu nih teman-teman di rumah. Teman-teman di rumah yang lagi nontonin video aku lagi ngapain aja? Lagi rebahan kah juga atau lagi santai atau juga sama seperti aku lagi aktivitas juga? Kali ini aktivitasnya kalau yang lagi masak, yuk kita sama-sama masak. Kalau yang lagi beres-beres rumah boleh juga dong aku temanin beres-beresnya sambil aku masak. Dan gimana kalau kita absen dulu teman-teman yang lagi nontonin video aku ini dari daerah mana aja? Boleh dong komen di kolom komentar, mana tahu ya teman-teman yang lagi nontonin video aku ini tetanggaan, atau boleh juga mana tahu dia dahulunya satu sekolahan atau satu kampung gitu ya teman-teman. Boleh dong reunian di kolom komentarnya aku. Lanjut ini aku mau masak gulai toco. Tadi aku udah tumis untuk bawang merah, dan untuk bumbu halusnya aku pakai bawang merah, bawang putih, dan juga jahe yang udah aku tumis juga ya teman-teman. Dan aku udah masukkan juga untuk tomat yang udah aku iris, untuk cabai hijau udah aku iris. Ini aku udah masukkan daun salam dan juga untuk buncis, dan tadi aku juga masukkan cempoka dan jengkol yang udah aku goreng. Nah tadinya aku tuh nyari petai ya teman-teman, karena di warung itu tadi nggak ada petai, mungkin di pasar lagi nggak musim jadi petai lagi mahal. Ya udah untuk aroma toconya di sini aku pakaikan aja jengkol ya teman-teman. Tadi pas ke warung jengkol itu dapatnya juga nggak banyak, dapatnya sedikit, dan jengkol pun lagi mahal ya teman-teman. Tadi tuh 8 biji aku belinya itu 7.000, Masya Allah lagi mahal juga untuk si jengkol. Nah tadi aku juga udah masukkan tauconya ya teman-teman. Nah ini aku tambahkan untuk tahu. Nah ini tahunya itu tahu coklat yang aku beli di pasar, jadi masih ada sisa, jadi aku potong-potong aja teman-teman. Lanjut aku masukkan ke dalam gulai toco. Nah di situ aku juga tambahkan sedikit air asam jawa biar ada rasa asam-asamnya sedikit ya teman-teman untuk gulai toconya. Nah kalau aku bikin gulai toco seperti itu ya teman-teman, aku kasih sedikit air asam jawa. Dan untuk seasoningnya seperti biasa aku pakai garam dan sedikit kaldu jamur. Lanjut di sini sambil nungguin gulainya matang, ini aku sambil refill ya teman-teman untuk minyak goreng. Nah di sini tadi aku pagi itu beli minyak goreng Barco isi 2 liter 75.000 ya teman-teman untuk harganya. Nah aku kalau beli minyak Barco baru tahu kalau yang isi 2 liter itu 75. Biasanya kan aku tuh belinya 1 dus ya teman-teman, Pak suami yang selalu beli. Jadi pas tadi beli aku agak sedikit terkejut juga karena harganya. Nah inilah ya teman-teman, mama-mama yang biasa belanja mencomot-comot aja, jadi nggak tahu dengan harga satuannya berapa. Nah biasanya kan aku tuh kalau beli minyak itu langsung 1 dus gitu ya teman-teman, di grosiran gitu. Nah yang beli juga biasanya Pak suami, jadi aku nggak tahu dengan harga. Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah nontonin videoku sampai habis, dan yang udah like, komen, dan subscribe juga. Dan bagi teman-teman yang udah bagikan juga video aku ke top komunitasnya, semoga kebaikan teman-teman dibalas Allah dengan sebaik-baiknya balasan, amin.
Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbarunya aku. Dan jangan lupa juga ya teman-teman, follow Instagram aku namanya Bunda Dila ya. Dan juga teman-teman yang mempunyai Facebook, jangan lupa juga ya main-main ke akunnya aku, namanya itu Dila R Andila. Nah, nanti kalau teman-teman yang udah follow Instagramnya aku bakalan balik follow ya teman-teman. Terima kasih banyak atas dukungan teman-teman selama ini. Tanpa teman-teman mungkin akun aku nggak akan berkembang seperti ini, dan aku mungkin nggak akan berkarya lagi. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.